Halo, bertemu kembali dengan saya, Porang Sultan Medan. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas fungsi jerami dan jerami apa saja yang baik untuk menjaga kelembapan lahan porang. Sebelum kita lanjut video ini, yuk kita intro dulu. Sahabat porang, untuk diketahui, porang itu membutuhkan kelembapan. Nah, untuk menjaga kelembapan lahan porang kita punya alternatif, yaitu alternatif pengganti mulsa, yaitu jerami. Nah, jerami ini adalah alternatif pengganti mulsa untuk menjaga kelembapan tanah pada lahan porang. Ya, ini alternatif ya, jerami ya. Bisa kita dapatkan gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Nah, jerami-jerami apa aja yang baik untuk pengganti alternatif mulsa? Itu yang pertama adalah jerami serai ya. Jerami serai. Jerami serai kenapa saya katakan terbaik ya? Serai itu selain bumbu masak, dia juga berfungsi sebagai pengendali hama. Ya, serai itu selain bumbu masak ya, serai yang untuk bumbu masak itu ya, itu adalah media terbaik ya. Cuman sulit kita untuk mendapatkan serai yang banyak ya kalau untuk lahan yang luas ya. Jadi fungsi serai itu, jeraminya menjaga kelembapan dan pengendali hama. Kalau kita pakai jerami serai, kita pastikan ulat-ulat pengganggu yang ulat pemakan daun dia tidak akan berani mendekat. Karena serai itu ada sedikit wangi apa, yaitu yang ditakutin sama ulat. Makanya pohon serai itu nggak ada pernah diserang hama. Coba perhatiin, di mana ada pohon serai pasti tidak pernah diserang hama. Karena serai itu mengandung hormon apa yang ditakutin oleh serangga-serangga atau ulat-ulat pengganggu. Nah, jerami kedua yang terbaik kedua itu lalang. Nah, untuk pada lahan saya menggunakan lalang. Nah, ini semua lalang. Karena lalang mudah didapat ya, sahabat porang. Itu di lahan tetangga itu pun banyak apa lalang ya, pohon lalang ya. Nah, di lahan tetangga itu, nah itu di sana itu banyak tumbuh-tumbuh lalang, itu kita ambilin gratis itu ya, gratis. Nah, kenapa saya bilang terbaik? Nah, coba sahabat porang, tumpukan serai, tumpukan jerami serai dan tumpukan jerami lalang itu tidak ada tumbuh jamur dan tidak menyebabkan jamur. Nah, itu kenapa saya katakan terbaik. Nah, untuk pemakaian jerami padi ya, ada yang nanya kan, jerami padi bisa nggak? Nah, kalau untuk jerami padi saya tidak nyarankan, karena jerami padi itu sangat rentan dan sangat mudah tumbuh jamur. Baik jamur-jamur apa aja itu akan tumbuh. Jadi untuk jerami padi saya tidak menyarankan, tidak merekomendasikan. Untuk menjaga kelembapan sebagai alternatif, saya cuma menyarankan dua jerami ya, jerami serai dan jerami lalang. Ya, kalau lalang itu di mana banyak lah, di mana aja banyak tumbuh, itu gampang tumbuh, gampang dicari. Jadi kita tidak perlu mencari jerami-jerami lain, karena lalang aja sudah di mana-mana banyak tumbuh. Nah, porang itu butuh kelembapan. Nah, makanya lahan saya ini saya bantu pakai jerami. Nah, ini saya jerami semua sahabat porang. Nah, ini sudah mulai ini tunas-tunasnya semua ya sahabat porang. Nah, ini sebagian sudah tumbuh. Nah, untuk menjaga kelembapannya saya menggunakan jerami ilalang ini. Nah, jadi pada daerah saya ini, jika tidak turun hujan, siang hari itu panasnya mencapai 36 derajat ya sahabat porang.
Jadi untuk porang itu sangat rentan. Nah, jadi saya menggunakan alternatif jerami menjaga kelembapan. Nah, saya tidak pakai naungan ya. Naungan ala kadarnya aja, hanya pohon-pohonan aja ini. Jadi kenapa sebelah sini belum? Karena ini kena teduhannya, makanya terakhir. Nah, nanti sana dulu yang kita kejar. Itu yang kena panas duluan. Ya, itu fungsi-fungsi jerami. Nah, bisa juga menggunakan, kalau ada ya, kebetulan tak ketemu daun sawit, itu bisa juga daun sawit. Nah, tapi ya kalau lebih baik ya lalang aja. Sawit bisa juga nih. Ini daun sawit, daun kelapa sama itu ya. Bisa juga sebagai alternatif. Nah, tapi saya tidak menyarankan karena daun sawit dan daun kelapa itu bisa menyebabkan tumbuhnya jamur. Ya, sahabat porang. Nah, untuk jerami terbaik itu serai. Yang jerami untuk menjaga kelembapan terbaik itu serai. Yang kedua itu lalang. Nah, ini semua ini lahan saya bakal saya tutup dengan jerami. Nah, ini alternatif ya sahabat porang. Untuk bagi yang modal-modal pas-pasan, budget minim, ya kita agak capek sedikit lah mengeluarkan tenaga sebagai alternatif menjaga kelembapan tanah pada lahan porang. Ya, ini kita ini sebagai solusi mengirit pengeluaran ya sahabat porang. Nah, ini sahabat porang, ini saya ke lahan yang lagi ditaburin. Nah, ini ada karyawan saya ini sedang melakukan penaburan jerami. Nah, sahabat porang, coba perhatikan. Nah, tidak ada tumbuh rumput ya sahabat porang ya. Nah, ada pun tumbuh rumput sedikit. Nah, itu karena proses peracunan kemarin tidak merata. Nah, ini saya tutup jerami ini. Nah, ini anggota-anggota saya, anggota setia saya. Ini namanya si Nanda Saimima. Ini dia karyawan paling rajin lah ini. Dia jarang bolos kerja. Kalau si Nanda ini. Kalau yang lain hari ini masuk, besok libur. Hari ini masuk, besok libur. Nah, coba sahabat porang perhatikan. Ini lahan saya. Ini kemarin saya tanamin umbi produksi sebanyak 12 ton ya. Ini saya tanamin umbi produksi sebanyak 12 ton. Nah, ini sedang melakukan penutupan pada bedengan dengan jerami. Nah, untuk sahabat porang, demikianlah ulasan singkat, semoga bermanfaat tentang fungsi jerami dan jerami apa aja yang baik untuk pengganti mulsa. Terima kasih.